Ya awal ternyata nih yang saya dengar dari diagnosa dokter dari dulu juga saya dari lahir itu katanya. Dari lahir dan memang saya ada low vision kan dulu, low vision masih ada penglihatan sedikit gitu. Glaukoma juga, saya ada penyakit glaukoma gitu. Glaukoma itu masalah di bola matanya, tekanan bola mata itu. Yang kopinya kita ada kopi susu gula aren, ada kopi susu biasa ya, kopi susu ya, terus ada kopi arang. Tadi kan Hilmi sudah menjelaskan menu di Mata Hati Kopi terkait menu kopi ya kan. Kopi, Ini saya penasaran nih, ada nggak sih minuman yang non kopinya? Apa aja kalau boleh tahu? Oke. Untuk kalau yang non kopinya kita di sini ada. Hello guys, welcome back to Komloving Channel bersama saya Ozon. Kali ini kita akan ngobrol santai lagi dengan teman saya. Beliau ini barista tunanetra. Udah tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kenal aja sama orangnya. Halo Hilmi. Halo. Gimana kabar sekarang Hilmi? Alhamdulillah sehat. Serius sehat? Sehat. Oh, ya, kelihatan sih kayaknya. Wah gitu kan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuliah gimana? Sekarang sudah apa kesibukannya nih? Kuliah alhamdulillah sekarang udah di semester akhir. Gitu. Semester akhir berarti udah ini ya, udah tugas akhir atau gimana? Menjelang ya. Ya doain aja. Doain apa nih? Doain Ya biar cepet lulus lah ya. Oke. Sekarang Hilmi kesibukannya apa ya sekarang selain kuliah? Selain kuliah ya ini jadi barista di kedai kopi namanya Mata Hati Kopi. Gimana tuh? Lokasinya ada di Pondok Cabe. Nanti deh kita share deh lokasinya, coffee shopnya Ahmad Hilmi. Ini kalau saya boleh tahu nih, kalau diagnosa Mata Hilmi itu gimana ya? Ini kan saya lihat kayaknya hebat sekali gitu. Ada tunanetra yang bisa membuat kopi, tapi bukan manual loh. Ini kopinya kalau saya lihat dari internet, beliau ini membuat kopi pakai mesin espresso. Jadi bukan kalau teman-teman kan yang lain kalau kita perhatikan kan dia pakai Vietnam drip, kemudian Vietnam V60. Nah, kalau beliau ini dia pakai mesin espresso dan beliau bisa menggunakannya. Itu kalau itu kan sangat luar biasa ya kan. Nah, sekarang kita mau tahu nih dari mana Hilmi mungkin bisa punya ide seperti itu, membuat kopi dengan alat espresso gitu Hilmi. Idenya dari mana awal mulanya Hilmi? Oke, sebelumnya pertanyaan dari yang pertama tadi diagnosa ya. Untuk diagnosa saya sendiri sih, saya dari lahir tuh memang ada penyakit glaukoma. Jadi gangguan dari bola mata sama saraf penglihatannya. Terus memang saya dari dulu masih ada sisa penglihatan sedikit. Setelah SD ya masuk SMP itu udah mulai total gelap gitu. Nah, kalau awal mula saya kenapa bisa terinspirasi bikin kopi di sini? Karena memang saya pencinta kopi, penggemar kopi gitu. Luar biasa. Berarti dari dulu memang suka kopi ya? Suka kopi. Dan memang mencoba dari hal-hal yang mudah dulu. Dulu sebelum ada tahu mesin ini kan saya dulu bikin kopi ya, kopi biasa aja, kopi bubuk gitu, kopi yang kopi bubuk, diseduh pakai air. Iya. Gitu. Sebelum mengenal biji-biji kopi gitu kan. Berarti memang Hilmi sudah lama ya menyukai kopi. Sudah lama. Luar biasa ya. Ini bagus juga nih buat teman-teman tunanetra lainnya sebagai inspirasi kan. Rupanya walaupun kita mempunyai keterbatasan, itu tidak menghambat langkah kita kan gitu. Bila mau belajar untuk mengembangkan diri. Oh iya Hilmi, kalau boleh tahu Hilmi tunanetranya gimana ya? Ya awal ternyata nih yang saya dengar dari diagnosa dokter dari dulu juga saya dari lahir itu katanya.
dari lahir dan memang saya ada low vision kan dulu, low vision masih ada penglihatan sedikit gitu. Glaukoma juga, saya ada penyakit glaukoma gitu. Glaukoma itu masalah di bola matanya, tekanan bola mata itu. Tekanan bola matanya kenapa itu, Hilmi? Bawaan lahir kayaknya, dari lahir itu emang ada masalah gitu. Mungkin gitu ya, berarti tekanan bola mata mungkin nggak ini kalau nggak normal. Iya, nggak normal. Terus upaya mungkin dari keluarga untuk apa? Untuk mungkin mengobati gitu, Hilmi. Itu sudah kemana aja, Hilmi, kalau boleh tahu? Di Jakarta udah mencoba berobat ke rumah sakit mana-mana ya, udah banyak gitu. Cuman nggak berhasil gitu ya. Terus sempat dibawa ke Australia dulu, sempat bawa ke luar negeri, ke Australia. Luar biasa ke Australia. Tapi sama aja gitu, sama aja. Dan memang emang nggak bisa nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Dan memang penglihatan saya semakin lama semakin menurun gitu. Sejak lulus SD itu udah mulai blind, udah total banget gitu, udah gelap gitu. Berarti sebelum SD masih ada lah lo? Masih ada. SD itu masih masih low vision lah. Masih low vision ya, masih low vision. Berarti masih bisa melihat benda-benda gitu kan. Kalau sekarang objek pun udah nggak kelihatan gitu. Berarti kalau kan ada kan teman kita kan yang total kan dia kalau total, tadi teman kita yang total dia benar-benar gelap gitu. Iya, ini saya juga blind sebenarnya, blind gelap banget gitu. Jadi nggak ada sedikit pun cahaya yang masuk. Kalau untuk cahaya sedikit ada, cuman nggak yang seperti orang low vision begitu. Kalau tergantung cahayanya yang merangsang langsung, ada yang kalau yang terang banget masih bisa gitu. Kalau iya. Nah, gitu ya. Berarti masih ada yang masuk cahaya ini ya. Kecuali warna objek. Ya. Untuk mobilitasnya gimana, Hilmi, itu kalau begitu? Iya, kalau jalan ya pakai tongkat, gitu, pakai tongkat. Tuh kemana-mana menggunakan ojek online. Masih bisa sendiri masih ya? Bisa sendiri. Nah, ini luar biasa nih. Dia masih bisa sendiri. Mungkin kalau, untuk mengatasi nih, kalau kan oke lah di rumah gitu kan, mungkin tempat-tempat di sekitar Hilmi gitu kan, itu bisa dipelajari kan gitu. Iya. Ini untuk kalau misalnya mobilitas Hilmi ke tempat yang Hilmi belum pernah, itu gimana cara Hilmi untuk mengatasi apa istilahnya, mengatasi ketidaktahuan atau apa ya, supaya bisa tetap beraktivitas gitu. Ini kan misalnya kan Hilmi kemana ke satu tempat yang belum pernah ke sana, itu gimana cara Hilmi itu? Ya saya kalau seperti itu ya, saya orang modal nekat sih. Kalau misalnya ini nekat saya. Biasa. Nekat saya. Kalau misalkan kayak gitu nyasar ya bodo amat, terserah gitu kan. Yang penting begitu udah di situ jadi pengalaman. Oh di sini tempatnya, oke gitu. Daripada belum sama sekali terus takut duluan, yang ada nggak akan berkembang. Mau sampai kapan begitu terus gitu loh. Itu motivasi, bener itu. Iya kan, mau sampai kapan begitu. Iya benar juga sih. Nah, saya pengen tahu nih. Kan Hilmi punya kafe Mata Hati Coffee kan? Iya. Itu kalau boleh tahu menu-menunya apa aja yang ada di sini? Menu-menu di sini kita untuk yang kopinya kita ada kopi susu gula aren, ada kopi susu biasa ya, kopi susu ya, terus ada kopi arang. Nah, kopi arang sendiri di sini dia bukan arang yang biasa kita tahu yang hitam itu, bukan. Ini arang tuh bubuk ya. Bubuk. Ya, rasanya seperti Oreo lah, lebih gurih gitu. Itu bubuk arang itu bahannya dari apa kira-kira, Hilmi? Tahu nggak? Yang saya tahu kayak susu gitu, dia susu bubuk gitu, kayak creamer gitu. Oh, olahan kayak gitu kali ya olahannya. Cuman disebutnya mungkin bubuk arang. Bubuk arang. Nah, terus untuk yang kopi lagi ada cappuccino. Cappuccino itu dia selain kopi dengan susu, dia ada campuran coklat, bubuk coklat gitu. Cappuccino, mochaccino juga sama. Terus ada kalau untuk yang kopi panasnya kita ada V60, ada Vietnam Drip, ada kopi tubruk. Nah, kalau V60 sendiri kita menggunakan audio untuk instruksi, misalkan nuang airnya, terus misalkan berapa detik harus menunggu.
airnya itu ngalir. Karena kita V60 juga kan punya ada saringannya, ada saringan gitu, ada saringannya. V60 sama Vietnam Drip pun sama, Vietnam Drip itu juga ada saringannya. Cuma yang membedakan kalau V60 saringannya itu selain menyerupai teko, ada juga dia ada corong yang berbentuk huruf V, terus ada tisunya yang melapisi di atasnya itu. Oh itu V60 ya? V60. Kalau Vietnam dia ada stainless ininya, saringannya stainless gitu. Oh ada, kalau Vietnam Drip itu mungkin ada saringannya. Ada saringan. Nah kalau yang membedakan Vietnam Drip sama V60 dia nggak pakai apa-apa, dia kopi aja. Oh itu kayak untuk pecinta kopi banget ya? Iya. Dan kalau misalkan V60 Vietnam Drip itu kita menggunakan biji kopi pilihan. Misalnya di sini kan di Matahati Kopi itu kan ada biji kopinya tuh ada Ethiopia, ada Kango, ada Gunung Halu, ada gitu kan. Nanti kita tuh jenisnya Arabica semua itu. Itu dari mana ini kopinya? Gayo itu Gayo Aceh. Aceh berarti ya? Iya, Aceh. Luar biasa. Itu kalau luar biasa. Perbandingan gimana nih untuk kopi? Untuk misalnya kita kopi espresso gitu kan, untuk bijinya itu Arabica Robusta perbandingan. Kalau di kopi espresso itu kopi Arabica dan Robusta itu 70 sama 30. Yang Arabica 70 ya? Iya, Arabica 70, Robustanya 30. Akhirnya rasa khasnya jadi apa tuh, Mi? Ya rasanya lebih enak, lebih ini karena kan Arabica tuh disenengin banyak orang, dicari banyak orang ketimbang yang itu. Ini mungkin salah satu buatan Hilmi juga ya, ini saya minum ini. Ini tapi kopi biasa ya. Ini namanya kopi Mi. Ini namanya kopi susu ini. Kopi susu ya. Luar biasa ini Hilmi. Ini kalau mau tahu misalnya ada teman kita yang koordinator, dia mau bikin seperti ya katakanlah dia juga mau bikin usaha seperti Hilmi gitu kan. Iya. Itu dia perlu berapa lama dia untuk belajar Hilmi? Untuk minimal dia bisa membuat sendiri gitu. Sebenarnya nggak membatasi waktunya ya. Sebenarnya ya dicoba aja terus sampai benar-benar bisa, baru sebenarnya untuk membatasi berapa lamanya ya tergantung dianya gitu, tergantung ketekunan dia gitu. Dan semangatnya dia untuk menguatkan tekad bahwa saya mau buka usaha gitu, saya mau buka kedai kopi misalnya atau karena juga masih banyak teman-teman tunanetra yang pekerjaannya ya kadang-kadang nggak ya bisa dibilang miris lah, bisa dibilang miris ya banyak teman-teman ketahui memang untuk teman-teman tunanetra itu pekerjaannya ya kayak jual kerupuk, ngamen dan yang lain-lain, tukang pijit segala macam, itu sudah bisa dibilang aduh kasihan, miris deh gitu. Karena di sini saya juga tujuan bukanya Matahati di sini juga buat teman-teman yang karena mereka biar bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak gitu di lingkungan mereka gitu kan. Kadang-kadang kasihan juga mereka ya, apalagi yang jual kerupuk itu belum tentu kerupuknya laku gitu, apalagi yang sekarang lagi pandemi kan gitu. Pandemi ya. Oh ya Hilmi, saya lupa tadi menanyakan, mungkin tadi kan Hilmi sudah menjelaskan menu di Matahati Kopi terkait menu kopi ya kan. Kopi, Ini saya penasaran nih, ada nggak sih minuman yang non kopinya? Apa aja kalau boleh tahu? Oke. Untuk kalau yang non kopinya kita di sini ada coklat sendiri ada dark choco, ada hazelnut, ada karamel, gitu. Ada Thai tea. Kalau untuk yang selain coklat ya, ada Thai tea, ada green tea, ada banyak lah kalau disebutin satu-satu. Gitu. Yang pasti beberapa jenis minuman yang non kopi ya itu tadi yang saya sebutin gitu. Terus yang Nur Hilmi, yang kalau saya kan Nur Hilmi nih. Kalau yang paling Hilmi suka nih yang non kopi apa tuh biasanya? Hazelnut, coklat hazelnut. Oh itu nggak suka ya? Boleh tuh hazelnut. Coklat hazelnut. Gitu ya. Ini kan ya berarti ada ya, berarti menu non kopi juga ada. Gitu ya. Nah,
Saya penasaran juga nih Hilmi, tadi saya lupa sih menanyakan mungkin awal berdirinya kapan ya? Apa tahun berapa sih? Oke. Awal mula Mata Hati berdiri ini tanggal 3 Februari 2020. Wow, itu baru mulai pandemi dia. Awal sebelum pandemi. Pandemi itu kan mulai Maret Oh ya. iya, Maret ya. Berarti mau pandemi ya? Iya, menjelang pandemi. Wah, luar biasa dia mau buka usaha kopi, tapi baru selang berapa minggu langsung pandemi ya, Mek? Berarti gitu kan? Iya. Nggak sampai sebulan kan setelah itu? Nggak nyampe pokoknya awal Maret itu udah mulai pandemi gitu. Udah mulai lockdown. Iya. Karyawannya ada berapa, Mi? Untuk karyawan sendiri ada 2, bertiga sama saya karena saya kan baristanya gitu. Bertiga gitu. Bertiga itu Karena kan yang tunanetranya kan saya total gitu, yang satu low vision, yang 2 awas, yang 1 awas maksudnya, sorry. Yang 1 awas itu kan kalau yang awas itu buat ngontrol, buat dampingin, ngontrol lah, ibarat ngontrol gitu. ngontrol ya, awas ya. Terus ya ibaratnya saling melengkapi. Kerjasama, satu tim kan, Kerjasama, iya. satu tim gitu. Ya kan mungkin repot juga mungkin kalau Miko nggak ada yang ngontrol kan. Apalagi kalau ada customer yang memang lagi banyak orang gitu, nggak mungkin kan kerja berdua atau sendiri gitu, yang pasti keteteran gitu. Iya sih. Oh iya, berarti wah ini luar biasa ini, berarti kan awal pandemi ini baru buka usaha coffee shop, tapi sampai hari ini masih eksis loh, masih tetap bertahan. Iya. Dan saya lihat di Instagram pun, saya kan mengikuti Instagramnya juga, banyak program-program yang Mata Hati Kopi buat gitu. Salah satunya mungkin saya perhatikan ada yang saya di Instagram itu ada Mata Hati Peduli, Mata Hati Berbagi. Boleh nggak jelaskan masalah Mata Hati? Mungkin Mata Hati Berbagi mungkin yang mana tuh, yang pelatihan tadi kali ya? Pelatihan yang saya bilang, membuka pelatihan buat teman-teman tunanetra. Itu kita hanya Sabtu Minggu itu membuka pelatihan gitu. Jadi silakan yang pada datang mau belajar bikin kopi sendiri atau memang nanti mau tahu mesin-mesinnya gitu. Nah, itu namanya Mata Hati Berbagi. Kenapa dinamakan Mata Hati Berbagi? Karena kita saling berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Nah, itu mungkin boleh dicoba teman-teman, soalnya kayak kita kan nggak tahu ya kan bakat kita ada di mana gitu. Mana tahu nanti setelah kita belajar bikin kopi, akhirnya kita dapat inspirasi. Seperti saya aja kan pernah juga belajar di Mata Hati Kopi kan. Akhirnya saya pun bisa, luar biasa. Kemudian cara ngajarinnya pun maksudnya tuh sudah ramah dengan kondisi tunanetra. Setelah penjelasan tentang Mata Hati Berbagi tadi, sekarang saya mau menjelaskan tentang Mata Hati Peduli. Mata Hati Peduli ini kenapa dinamakan peduli? Kita membagikan makanan dan minuman gratis untuk teman-teman tunanetra yang membutuhkan, yang di pengajian tunanetra pesantren gitu. Adanya di hari Kamis sama Jumat. Sebenarnya Senin ada, cuman kita prioritasnya ke Kamis Jumat karena Kamis kan itu bagi-bagi snack gitu ya ke pengajian tunanetra. Terus kalau untuk yang hari Jumat itu nasi kotak ke yang ada di itu tuh, yang penjual ya kayak kerupuk gitu ya, terus kayak di kontrakan gitu yang membutuhkan gitu ya. Itu Mata Hati Peduli ya. Berarti kalau boleh tahu di daerah mana ya biasanya tuh sering bagi-bagi nasinya tuh, Hilmi? Kalau untuk bagi-bagi nasi ya di sekitar sini, di sekitar Pondok Cabe berarti ya? Sekitar Pondok Cabe. Sekitar Pondok Cabe. Berarti dekat di Pondok Cabe ini banyak juga tunanetra. Banyak sekali. Kalau untuk bagi-bagi snack itu di daerah Cinere. Cinere ada lagi? Ada, itu di pengajian tunanetra Nurul Kolbi namanya. Nurul Kolbi ya. Iya. Ini luar biasa nih. Di situasi pandemi sekarang ini, Mata Hati masih tetap eksis ya dengan 2 programnya, satu Mata Hati Berbagi dan Mata Hati Peduli. Terus saya juga mengikuti Instagramnya Mata Hati Kopi tuh, saya lihat juga tuh ada bagi-bagi surat pilihannya tuh. Ya, itu juga salah satu program dari Mata Hati. Ya, salah satu program dari Mata Hati juga, Mata Hati Peduli juga. Jadi nggak cuma makanan, minuman, juga kita membagikan Al-Quran Braille berupa 7 surat pilihan agar mereka bisa mengamalkan sunnah-sunnah. Contoh misalkan kayak
baca surah Al-Kahfi 1 sampai 10 biasanya kan dibaca di hari Jumat. Kalau mereka nggak megang Al-Quran, kesulitan juga mereka kan pastinya gitu. Pun kalau mereka punya Al-Quran yang besar kan pasti ribet gitu, susah gitu. Mending yang kecil, dan alhamdulillah udah sampai ke beberapa daerah, ke Padang, ke Payakumbuh, ke daerah-daerah yang Bandung, Majalengka gitu. Targetnya mungkin seluruh Indonesia kali kayaknya ini. Ya insya Allah ya insya Allah. Ini luar biasa loh. Ini pandemi orang sedang collab, dia banyak program yang menurut saya luar biasa nih, bisa gitu ya. Saya pun nggak menyangka juga gitu loh. Maksudnya tuh sampai hari ini pun saya lihat juga masih tetap ada gitu setiap minggu yang nggak pernah berhenti ya. Iya. Gitu ya. Hebat ya. Mungkin salah satu inspirasi juga nih teman-teman, walaupun situasi pandemi sekarang ini, contohnya Mata Hati Kopi ini sampai hari ini pun dia tetap eksis dan tetap bertahan gitu. Di situasi, kalau kita perhatikan di luar sana kan banyak kafe tutup, banyak toko tutup karena dari dampak pandemi saat ini. Mungkin karena ini Hilmi mau membagikan kiat-kiatnya atau strateginya untuk menghadapi situasi pandemi saat ini, mungkin seperti apa Hilmi kalau boleh tahu? Nah, kalau untuk strateginya kita menggunakan untuk promosinya ya. Untuk promosinya kita ya seperti yang Mas tahu tadi ada Instagram, kita juga ada di Facebook, ada di TikTok, ada di Tokopedia juga gitu. Ada di GoFood, di GrabFood gitu. Jadi untuk promosinya nggak cuma di satu media aja. Jadi untuk media sosial pun juga kita akses gitu, karena kan sekarang kan Mata Hati juga hampir menyeluruh, nama Mata Hati itu kan hampir menyeluruh gitu. Berarti gitu strateginya. Mungkin berarti kalau kita mau pesen GoFood sudah ada ya? Sudah ada. Tinggal cari aja Mata Hati Coffee, keluar kok gitu. Banyak, saya juga banyak melihat sih emang promosinya ini emang luar biasa gitu, dari media sosial sampai YouTube pun sebenarnya udah banyak. Cuman ya kita mengolah dari versi yang berbeda ya, saat ini. Nah, mungkin terakhir nih Hilmi, saya mau tahu nih harapan Hilmi ke depannya lah. Apa yang mungkin Hilmi mau yang jadi harapan Hilmi ke depannya mungkin? Kalau untuk harapan ya kedepannya ya semoga teman-teman tunanetra ini, terutama yang khususnya yang blind ataupun yang low vision itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Mereka buka usaha sendiri. Nggak semestinya kopi sih, mungkin yang mereka bisa aja, tapi jangan yang inilah ya, jangan yang jangan yang terlalu yang sederhana banget sih. Maksudnya yang seperti kafe-kafe gitu, dia buka usaha kafe gitu. Jangan yang ini, soalnya udah terlalu banyak yang di kafe ya. Maksudnya yang kerja yang ibaratnya yang rendah-rendah itu udah banyak soalnya gitu. Kita benar-benar kita harus bangkitkan semangat tunanetra itu. Ini luar biasa ya, sudah ada teman-teman bisa pelatihan di sini, ada Mata Hati Peduli, ada Mata Hati Berbagi. Ini salah satu contoh yang menurut saya bisa menjadi pelopor gitu, karena itu sulit itu, mungkin saya rasa itu dengan situasi sekarang ini Hilmi masih dengan Mata Hati Kopinya itu masih tetap konsisten gitu kan dengan program-program yang tadi telah disebutkan ya. Sekarang masih nggak pernah putus ya. Iya. Itu luar biasa loh. Jadi mungkin ini teman-teman untuk inspirasi kita semua ya. Jadi kalaupun di situasi apapun ya kita intinya jangan menyerah gitu kan ya. Harus mencari jalannya kan. Pasti kok ada jalannya, pasti kan. Oke deh Hilmi, mungkin kita semua sudah bisa mendengar ya, mulai dari kondisi Hilmi, kemudian mobilitasnya Hilmi, dan kemudian tunanetra pun bisa sekolah juga. Beliau pun sudah sampai menjelang. Mungkin mau lulus kali ya? Insya Allah. Jurusan apa? Pendidikan Bahasa Indonesia. Pendidikan Bahasa, berarti nanti bisa jadi guru tuh. Guru. Ya. Nah, beliau pun juga ada usaha sendiri, coffee shop. Jadi walaupun sangat menginspirasi ya,
Walaupun situasi, walaupun kita tunanetra, kita tidak menghalangi untuk menghambat kita untuk berkembang. Jadi tunanetra pun bisa juga sukses gitu kan. Tergantung kita ya ada niat apa enggak dan bertekad yang sangat kuat. Sangat perlu kali. Ya mungkin itu saja Hilmi ya. Iya. Terima kasih loh atas waktunya Hilmi. Iya, sama-sama. Mungkin kita bisa berjumpa lagi dengan video-video selanjutnya mungkin dengan apa gitu kan. Jadi kita cari temanya lagi. Iya, oke. Oke guys, thank you for watching. See you.